Ya, kita akan lanjut dengan tema kita tentang perpuluhan. Kita mulai dari ayat-ayat favorit yang disukai oleh gereja untuk mengajarkan perpuluhan, yaitu ada di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ya, ini adalah ayat favorit yang selalu dibacakan. Dan lihat Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ini ayat buat meden-medeni jemaat ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa, sampai situ terlihat belalang pelahap, akan menghardik belalang pelahap. Makanya kamu nggak diberkati, karena kamu nggak bayar perpuluhan, itu kata Pak Pendeta. Nah, bagaimana pandangan saya sendiri tentang perpuluhan? Semua ayat-ayat perpuluhan yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta di gereja itu selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Ya, semua ayat perpuluhan yang dikutip Pak Pendeta di gereja selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, saudara lihat ini ya, ini saya ada kasih, ini salah satu pengajaran kelas apologetik dan evangelis yang saya ajarkan. Sebentar. Ya, saya di dalam kelas apologetik dan evangelis yang saya ajarkan, Anda bisa lihat di layar. Ya, lihat di kolom yang hijau sebelah kiri adalah Perjanjian Lama, yang sebelah kanan adalah Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, ketika Anda melihat membaca Perjanjian Lama, maka Perjanjian Lama ini adalah sebuah metafora bagi hari ini. Nah, sebab kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Apa artinya Apa artinya? Alkitab kita ini adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian. Kalau ada yang baru, maka yang lama itu berarti sudah nggak berlaku. Makanya ada yang baru, ya. Ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang ada yang baru, maka yang lama itu nggak berlaku lagi. Itulah sebuah covenant. Makanya Alkitab kita bukan disebut surat, tetapi disebut covenant. Ya, Alkitab kita disebut covenant, perjanjian. Walaupun di dalamnya ada surat-surat. Nah, surat-surat itulah yang mendukung covenant itu. Nah, covenant adalah sebuah perjanjian dua belah pihak yang kedua belah pihak harus melakukannya karena mengikat. Nah, covenant yang lama sudah digenapi, ditutup oleh Yesus Kristus yang sebagai anak manusia di kayu salib, ya bangkit, dan dia mengirim Roh Kudus-Nya buat kita. Nah, itu ditutup. Nah, di era Roh Kudus kita masuk ke dalam perjanjian baru. Itulah kitab Ibrani mengatakan inilah sebuah perjanjian yang baru bagimu. Ya, itu sebuah perjanjian yang baru. Kita meninggalkan perjanjian yang lama. Nah, semua ayat-ayat perpuluhan termasuk Maleakhi 3 yang selalu ada di kantong-kantong persembahan dan di amplop-amplop persembahan atau di kotak kolektor Anda itu adalah berasal dari perjanjian lama. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail di dalamnya itu, tetapi saya sedang bercerita bahwa perjanjian lama itu Anda harus memahaminya secara metafora. Misalnya, bunuhlah homoseksual.
Di perjanjian lama itu kan kalau saudara lihat kan ada di sekitar orang-orang yang bersetubuh laki-laki sama laki kan harus dibunuh. Nah, apakah sekarang kita mau lakukan itu? Enggak, ya. Di perjanjian lama itu kan Anda disuruh disunat. Apakah Anda sekarang disunat? Karena untuk melakukan perjanjian lama ya? Enggak. Ya itu contohnya seperti itu. Tetapi banyak dari kita lebih suka ya pendeta-pendeta ini mengutip-ngutip dari perjanjian lama untuk meneguhkan ininya dia, tujuannya dia, memaksakan sebuah konsep. Nah, nanti pertanyaannya, apakah pendeta-pendeta ini disunat? Enggak, karena perjanjian persepuluhan itu asalnya kan dari Abraham. Dan Abraham itu disunat. Kemudian perjanjian persepuluhan itu diwariskan kepada orang Israel. Dan orang Israel disunat. Ya, di dalam mulai dari perjanjian Abraham, perjanjian dengan Israel, perjanjian dengan Musa, sampai dengan kitab para nabi. Dan para nabi ini disunat. Dan perjanjian lama itu diperuntukkan bagi orang Israel. Bukan untuk kita. Perjanjian lama itu diperuntukkan bagi Israel, bukan untuk kita. Nah, di dalam perjanjian lama, Yesus datang itu untuk menggenapi semua perjanjian yang lama itu, Torah dan kitab para nabi. Makanya Yesus selalu berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Ya, saya langsung to the point aja ya, karena ini adalah, lihat, Yesus datang itu untuk menggenapi Torah dan kitab para nabi, yaitu perjanjian lama. Tetapi di waktu Yesus datang, para imam, ahli Taurat, orang Saduki, mereka sudah punya pengajaran-pengajaran Midrash Misnah itu ya. Mereka sudah punya pengajaran-pengajaran yang kemudian dibuat bukunya menjadi Talmud. Ya. Dan perjanjian lama kemudian dibuat menjadi sebuah buku yang namanya Tanakh. Ya. Tetapi dulunya mereka itu ada sebuah pengajaran-pengajaran tradisi oral. Ada yang namanya Tanakh, ada yang namanya Talmud. Yang namanya Tanakh ini Torah, Nafiim, dan Ketuvim. Yesus datang itu untuk menggenapi yang sebelah kanan, bukannya sebelah kiri. Makanya di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mengapa? Karena hanya Israel yang punya Tanakh. Kalau dia datang ya kepada orang Afrika bingung, apa yang kamu genapi? Kamu datang buat apa? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Afrika nanya, Torah yang mana? Datang sama orang Cina, Torah yang mana? Oh, kita makan babi, kita makan ular, kita ya kan, naga aja kita makan kok. Nah, makanya Yesus datang hanya kepada orang Israel, karena hanya orang Israel yang punya Torah, Nafiim, dan Ketuvim. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ditutup oleh Yesus perjanjian lama itu, yaitu Torah, Nafiim, Ketuvim itu. Ditutup dalam penggenapannya. Nah, kalau saudara buka di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan kematian Yesus di salib itu, maka Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dan mendamaikannya di dalam dirinya, menjadi satu dalam dirinya. Artinya apa? Di dalam dirinya sudah disalib itu, digenapi semuanya. Dan Lukas 16 ayat 16, kalau saudara baca, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan setelah itu, maka seluruh dunia, banyak orang berusaha menggagahinya. Itu terjemahnya salah, menggagahinya kan memperkosa itu kan. Bahasa menggagahi itu orang LAI itu ada-ada aja. Tetapi berusaha berebut masuk. Kenapa? Karena dulu kerajaan Allah itu hanya bagi orang Israel yang punya Torah. Tetapi Torah itu digenapi oleh Yesus dan dibuka kerajaan Allah itu bagi seluruh dunia, bagi goyim seperti saya, non-Yahudi seperti saya. Kerajaan Allah itu dibuka, makanya kita berusaha, banyak orang berusaha masuk. Ya, tetapi lagi hanya melalui Yesus, karena dialah pintu itu. Maka kita bisa
masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi segala bangsa dibuka bagi segala bangsa. Kerajaan Allah itu bukan bagi Israel lagi. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, kita kembali tadi ke Maleakhi 3 ayat 10. Ayat Maleakhi 3 ini adalah sebuah ayat di dalam Perjanjian Lama. Dan ini yang seringkali orang bingung. Nah, para pendeta pun tidak akan pernah sanggup mengambil ayat-ayat perpuluhan dari Perjanjian Baru. Nggak ada. Karena Yesus sendiri tidak mengajarkan perpuluhan. Sekalinya Yesus ngajar perpuluhan, dia malah sambil ngomel-ngomelin. Yang satu dilakukan, yang lain kamu tinggalkan. Artinya banyak orang ngasih perpuluhan, tapi dia malah ngasihnya dengan ngasih perpuluhan, tapi dia tidak melakukan yang terutama di dalam hukum Taurat, yaitu kasih. Ya, kasih kesetiaan. Itu malah nggak dilakukan, malah dan waktu itu Yesus ngomongnya kepada ahli-ahli Taurat, ya celakalah kamu ahli-ahli Taurat, persembahan persepuluhan sintan selasi kamu bayar, tetapi yang terutama dalam hukum Taurat tidak kamu lakukan. Jadi dalam rangka penggenapan itu pun bukan Yesus tidak pernah mengatakan direct order kepada murid-muridnya untuk membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan itu jelas bukan ajaran dari Yesus dan para rasul. Bahkan di kitab para rasul pun tidak pernah dituliskan ajaran tentang perpuluhan. Nah, di dalam persepuluhan ini, orang-orang kemudian gereja yang menganut persepuluhan ini, karena kan tidak kemudian di dalamnya tidak ada ketentuan lagi. Pemerintah tidak bisa mencampur aduk, tidak bisa intervensi di dalam persepuluhan ini, ya kan? Bahkan yaitu tadi nyaris bebas pajak kan, nyaris bebas pajak persepuluhan ini. Nah, jadi itu penghasilan yang bebas pajak, makanya banyak orang, banyak pendeta-pendeta, ya, yuk join hang yuk, maksud join hang itu bahasa itu ya orang-orang kita bisnis gereja yuk. Nah, sama dengan mualaf center itu ya, bisnis, yuk kita bisnis agama yuk, intinya begitu. Nah, dari para pebisnis gereja ini, kemudian muncullah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu, mujizat-mujizat yang palsu, yang rebah-rebah palsu. Saya tidak mengatakan bahwa semua gereja yang menganut persepuluhan ini adalah gereja yang palsu dan sesat. Tidak, bukan. Karena banyak gereja yang tulus, yang hanya ikut-ikutan dari pengajar-pengajar sebelumnya, dan karena memang persepuluhan adalah pemasukan gereja yang paling besar, bukan dari kolekte tapi dari persepuluhan. Coba bayangkan, kalau satu, misalnya nih kita ceritanya jemaat yang umum yang di kota ya, kalau satu orang jemaat penghasilannya 5 juta rupiah, ya. Satu orang jemaat penghasilannya 5 juta dan pendeta ini punya 10 jemaat, ya, ada 10 keluarga. 10 keluarga itu kira-kira berarti ada 40 jemaatnya. Itu gereja kecil banget ya. Itu komsel itu, kalau di zaman saya dulu itu komsel, itu komunitas sel itu. Tetapi andai kata ini adalah sebuah jemaat, maka si jemaat ini yang penghasilannya rata-rata 5 juta ngasih perpuluhan kepada Pak Pendeta, yaitu 500.000 rupiah, ya, 500.000 rupiah. Coba bayangin, satu orang kasih 500.000 rupiah, ada 10 orang yang kasih 500.000 rupiah kepada Pak Pendeta, maka Pak Pendeta punya 5 juta rupiah di luar persembahan mingguan, ya. Jadi kalau itu 10 jemaat ngasih 500.000, maka Pak Pendeta punya 5 juta setiap bulan. Dan itu puji Tuhan, Pak Pendeta bisa hidup yang layak. Tidak mewah tetapi layak. Kalau jemaatnya 100, rata-rata penghasilannya 5 juta, maka Pak Pendeta punya, itu kali 10, 50 juta. Karena 500.000 dikali 100, maka Pak Pendeta punya 50 juta. Pasti Pak Pendeta lebih kaya daripada jemaatnya. Ya, tentu harus dikurangi dengan sewa gedung, karena itu modal, ya, sewa gedung. Makanya ada beberapa pendeta yang tidak sewa gedung, karena gedungnya memang nggak bayar, dipinjami oleh jemaat juga, jadi nggak perlu bayar.
Jadi tinggal bayar listriknya. Dan dipotong, kalau jemaat 100 itu nggak perlu pengerja ya, nggak perlu pengerja kalau cuma 100. Saya dulu cuma 200, saya dulu cuma 200 ya, tapi bukan jemaatnya orang ya, itu benar-benar saya nginjili orang-orang dari Muslim, saya injili, terus kemudian masuk di dalam pos, dulu namanya pos PI, belum jadi gereja. Gereja kami cukup besar ya. Terus dari pos PI ini kita mau berkembang jadi gereja, makanya saya ditahbiskan menjadi pendeta, tapi kemudian saya memutuskan untuk menjadi utusan misi. Nah, singkat cerita, saya mau kasih tahu, itu kalau jemaatnya 100, ya, tapi sekarang kalau jemaatnya 1000, ya, rata-rata gereja di Jakarta jemaatnya sekitar 1000 ya rata-rata. Maka Pak Pendeta sebulan punya 500 juta, dan ditambah biaya-biaya pengerja dan lain-lain. Dan mulai Pak Pendeta pasti harus sewa gedung dengan 500 juta itu setiap bulan. Ya, per bulan itu setiap bulan 500 juta. Dipotong lain-lain, dikelola segala macam. Nah, jadi kita tahu sekarang mengapa pendeta-pendeta itu kaya raya dan mobilnya mewah-mewah. Ya, pakaiannya bermerek, jalan-jalan ke luar negeri terus, ke Israel setiap bulan. Nah, dibaptis di Israel setiap bulan, di Yordan setiap bulan, ya kan. Nah, cuman saya lagi yang mau saya tekankan ada begini. Sayang sekali, bahkan ketika pendetanya itu sudah punya mobil yang mewah, punya Alphard, punya Ferrari, punya Porsche, maka pendeta ini tidak kemudian memberitakan Injil, tapi dia terus mengelola bagaimana khotbahnya bagus, supaya khotbahnya diterima oleh masyarakat. Kalau saya jelas nggak favorit ya khotbah saya. Kalau saya ngomong di Facebook kan saya keras, saya babat Trinitas, saya babat ini persepuluhan, saya babat dogma-dogma gereja. Jelas orang-orang pasti marah dengan saya. Makanya orang-orang nggak mau subscribe YouTube saya atau memviralkan YouTube saya karena saya keras sekali menyakitkan perkataan saya, dan tapi itulah obat ya, seperti yang saya sharing kepada saudara hari ini tentang persepuluhan, ya itulah fakta di dalam bisnis gereja. Nah, apakah persepuluhan itu salah? Bukan masalah salah benar, tapi fungsinya itu yang kemudian menjadi salah. Dan jemaat pun memberikan persepuluhan itu akhirnya juga nggak diberkati. Tetapi pendeta dengan ngototnya, Anda akan dihalau dari belalang, pelahap, pengerip, belalang pindahan, kutu lompat, kutu anjing segala macam itu. Ya, pendeta dengan giginya khotbah seperti itu. Nah, saya berkata, enggak, itu salah ya. Saya sudah lama nggak bayar perpuluhan, udah tahunan, dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi bedanya, saudara kalau mau tahu ajaran yang benar menurut Yesus itu bukan persepuluhan, tapi 100%. Ya, coba kita buka di dalam Matius 19, ya, ayat 19 sampai 23. Singkat cerita begini ya, kita nggak usah buka karena ini kan kita live ya, kita nggak usah resmi-resmi amat. Nah, waktu itu ada orang kaya datang kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh masuk kerajaan surga. Terus Yesus bilang, kamu sudah lakukan ini. Ada 10 hukum Taurat. Oh, waktu dari muda aku sudah lakukan dengan sempurna. Oh, Yesus bilang, wah, hebat kamu, tapi ada yang kurang. Nah, Yesus bilang, apa itu? Kasih tahu aku. Nah, Yesus bilang sama anak muda yang kaya raya ini, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nyahok loh. Pusing dia, galau langsung. Maka pergilah anak muda ini dengan lunglai, ya, dengan sedih. Kenapa? Karena disebutkan karena hartanya sangat banyak. Ya, jadi Yesus pernah berkata ya, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Nah, kalau saudara kasih 10% di kantong kolektor,
Maka yang 10% hatimu itu ada di kantong kolektor. Yang 90% ada di mana? Saudara pakai buat apa yang 90%? Buat beli-beli barang, ya berarti hatimu ada di rumah. Kalau saudara taruh di bank, maka hatimu akan di bank. Kalau hatimu ada di portofolio, di share saham atau di stocks itu, di pasar uang, maka hatimu ada di sana. Begitu pasar uangnya turun, hati Anda ikut turun. Dung, ikut turun. Suatu cerita umur 30 tahun saya pernah punya pernah punya mobil BMW baru ya. Wah, itu namanya mobil BMW umur 30 tahun pakai BMW itu rasanya kayak apa? Saudara kan tahu sendiri ya. Saya dulu bukan orang kaya, dari orang miskin ya saya. Terus saya kerja dengan begitu hebatnya sampai saya punya mobil BMW beli sendiri. Nah, kemudian suatu ketika ya namanya mobil ini kan masuk garasi dan rumah kami itu ruko gitu ya. Nah, garasinya itu nggak di depan rumah tapi kita sewa garasi. Garasinya ini rupanya ada paku yang keluar, sempit, garasinya sempit tapi ada paku yang keluar. Terus saya nggak sengaja paku itu kena pintu mobil saya. Waktu saya majuin mobil, paku itu kena di pintu mobil, bunyi ngik begitu ya. Dan saudara tahu hati saya ikut ngik, ikut begitu. Terus Tuhan berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Terus saya langsung, iya Tuhan, hati saya ada di mobil ini. Dan Tuhan proses ya, dalam waktu-waktu selanjutnya Tuhan proses hidup saya, bagaimana Tuhan ajari saya, sampai hari ini. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Thomas. Shalom Mas Yayan. Wah, luar biasa nih Mas Yayan ini. Saya senang sekali Mas Yayan bergabung, Pak Thomas Lim, Ketua Yayasan. Oke, kita lanjut ya. Jadi saudaraku, Tuhan ajarkan kepada kita, Yesus itu membuat Torah itu menjadi radikal ya. Coba, Tuhan itu ajarkan, ternyata makna dari persepuluhan itu bukan 10% itu sendiri, tetapi 100%. Ngeri sekali ya, 100%. Yesus ajarkan, jualah segala milikmu. Ketika Yesus duduk di rumah di rumah di Bait Elohim, di dekat kantung persembahan, ada banyak sekali orang-orang kaya kasih persembahan yang banyak. Ya, kemudian ada janda miskin, dia kasih uang. Kemudian Yesus bilang sama murid-muridnya, lihat, itu janda itu, wanita tua itu kasih yang paling banyak dari mereka semua. Karena dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkah hidupnya. 100%. Yesus itu bikin Torah itu jadi radikal. Karena balik lagi, Yesus itu mengajarkan di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi kalau hartamu ada di dalam gedung gereja, ya, maka hatimu ada di situ. Itulah sebabnya Hani Kristian itu kepahitan, ya. Jadi menurut cerita teman-teman saya, teman-teman itu banyak yang sahabat-sahabatnya Hani ya, tapi mereka hubungannya jadi renggang karena Hani jadi mualaf dan Hani agresif itu kan kita kan nggak boleh memberi salam kepada para mualaf yang memberitakan Injil yang lain. Nah, jadi Hani itu kompleks ya, antara putus pacar sama si Nikita, katanya kan dia mengaku-ngaku pacarnya Nikita, tapi Nikitanya kan kawin sama orang lain. Kemudian Hani itu banyak nyumbang, malah katanya dia sempat nyumbang jual mobil segala macam buat gerejanya. Akhirnya dia kepahitan sama gerejanya, ya. Nah, kalau Anda menyumbang kepada gereja, hatimu ada di gedung gereja, maka ketika Pak Pendetamu mengecewakanmu, kamu bisa kepahitan. Karena kamu merasa sudah nyumbang banyak buat gereja. Ya, hati-hati. Banyak sekali, saya banyak. Dan Hani itu kepahitannya sampai dendam ya, sampai dia bertekad jadi mualaf itu, sampai jadi Islam untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Sampai sebegitu kepahitannya, karena dia habis-habisan uangnya itu buat gereja. Nah, dan dia merasa ditipu oleh gereja. Nah,
Banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Orang-orang yang sudah nyumbang gereja banyak, di mana hartamu berada di situ hatimu ada. Terus dia nyumbang gereja, pendetanya terus suatu ketika berseberangan sama dia kepahitan sama gereja, terus dia nggak ke gereja lagi, atau dia bikin gereja sendiri, bikin saingannya, terus dia sediakan mobil, jemaat gereja itu dijemputin semua, pindah ke gerejanya dia. Itu saya serius ya, itu terjadi benar-benar ya, dijemput ke mobil. Jemaat lagi jalan mau ke gereja yang lamanya dia, dijemput sama dia di tengah jalan, itu dijemput, diciduk masuk ke gerejanya dia yang baru. Sampai seperti itu. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di bank. Begitu banknya tutup, kamu stres. Ya. Kalau hartamu ada di pasar uang, begitu pasar uangnya down, indeksnya turun, kamu stres. Kalau hartamu ada di gedung gereja, begitu pendetamu bikin ulah dalam tanda kutip ya, yang tidak sesuai dengan kehendakmu, ya, maka kamu stres. Ya, kita stres langsung. Kita semua pernah mengalami ya kekecewaan-kekecewaan seperti itu karena penyucian salah. Tapi Tuhan Yesus berkata, waktu jualah segala milikmu itu bukan diserahkan kepada bait Allah loh. Yesus bilang apa? Bagikan kepada orang miskin loh, ngeri loh. Bagikan kepada orang miskin. Nah, pertanyaannya, apakah saya melarang Anda membayarkan persepuluhan dan persembahan ke gereja? Enggak. Salah. Nah, itu pandangan selama ini orang-orang yang mencaci maki saya ini, dia belum dengar jelas lengkap sudah mencaci maki. Itu kayak yang di live chat ini kan, banyak orang yang belum dengar videonya, begitu saya kasih judul udah mencaci maki. Ya, kemarin Tuhan Trinitas ini di grup WhatsApp, di grup apa. Orang Kristen sendiri lah, ini orang Kristen ini nggak beda sama kadrun ini. Baru ngelihat judulnya sudah mencaci maki, sudah antipati. Nah itu, padahal firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tapi Anda rupanya lebih mulutnya lebih suka mencaci maki daripada untuk mendengar. Oh, nggak perlu didengar, Pak. Itu jelas judulnya saja kita sudah tahu. Emang kamu Tuhan. Nah, makanya banyak orang Kristen mudah disesatkan karena tidak mau mendengar, tidak mau menguji. Mereka cuma telan mentah-mentah apa yang enak di kupingnya, ya. Nah, kemudian itu tadi mereka pikir mereka sudah beriman, tapi mereka ternyata berilusi. Mereka punya iman yang keliru tentang Tuhan. Makanya waktu Tuhan nggak berkati mereka, mereka nanya, Tuhan kok kenapa begini, kenapa begitu? Jangan kenapa begini, kenapa begitu. Emang aku pernah ngomong seperti yang kamu yakini itu? Pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah Tuhan pernah berjanji kepadamu sesuai dengan apa yang kamu imani sekarang ini? Ya, atau jangan-jangan pendetamu yang ngomong. Yang Anda imani ini omongan pendetamu atau omongan firman Tuhan? Oh, ini kan firman Tuhan. Yang sebelah mana? Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh, ini dalam perjanjian lama, tentang perpuluhan. Nah, kamu harus disunat. Untuk melakukan perjanjian lama, kamu harus disunat. Kalau kamu tidak disunat, kamu mau melakukan kayak apa? Nggak percuma deh. Untuk melakukan Taurat, langkah pertama itu harus disunat. Beda. Untuk melakukan perjanjian baru, langkah pertama kamu harus dibaptis. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan Yesus, pembaptisan. Ya, langkah pertama itu kita harus dibaptis untuk melakukan perjanjian baru. Maka kita declare, dibaptis, dan kemudian kita mulai melakukan perjanjian baru. Tapi di dalam perjanjian lama, untuk melakukannya supaya kita menikmati berkat-berkat Abraham secara jasmani harus disunat. Kalau nggak disunat, kamu tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Abraham. Anda harus diproselit menjadi seorang Yahudi. Kalau nggak bisa. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, ya, harus 100%. Nah, Yesus kasih 100%, ya, bukan 10%. Nah, dengan melakukan 100% itu, coba ya, kita balik lagi, kita hitung.
Kalau ada 10 jemaat yang penghasilannya 5 juta, maka dia harus kasih 5 juta kepada Pak Pendeta. 5 kali 10, maka pendeta setiap bulan punya 50 juta. Wah, banyak banget. 50 juta, kamu gila, Paul. Enggak, dengar dulu makanya. Jangan bilang saya gila. Tapi karena Pak Pendeta mengajarkan 100%, maka dia harus konsekuen. Dia juga harus kasih 100%. Makanya 50 juta itu pun oleh Pak Pendeta harus diberikan lagi kepada yang lain, yaitu siapa? Orang miskin. Ya seperti perintah Yesus, bagikan kepada orang miskin. Ya, jadi baik lagi ya, kalau jemaatnya ada, kalau yang tadi jemaatnya dia jadi 1/10, maka kalau jemaatnya ada 10, penghasilan 5 juta, maka 500.000 dikali 10. Tiap bulan pendeta terima 5 juta. Tapi kalau Pak Pendeta ngajarkan 100%, maka 5 juta penghasilan itu kasihkan Pak Pendeta semua, jadi 50 juta. Pak Pendeta punya 50 juta, nah, Pak Pendeta tambah kaya. Tapi enggak, kalau Pak Pendeta ngajar 10%, memang Pak Pendeta tambah kaya. Kalau jemaatnya 1.000, tadi kan dapat 500 juta setiap bulan. Tetapi kalau, kalau 50 juta ya, sebulan ya kalau jemaatnya 1.000 ya. Tapi kalau 5 juta, 50 juta, kalau 100, kalau 1.000, 500 juta, benar ya. Tapi kalau Pak Pendeta ngajari 100%, Pak Pendeta terima 500 juta pun itu harus dibagikan semuanya. Balik lagi kepada siapa? Ke orang miskin. Nah, pertanyaannya kalau kasih 100% saya kan butuh makan, Pak. Nah iya, kamu kan butuh makan, anakmu butuh sekolah. Pertanyaannya kamu makan buat apa? Oh, saya makan ya buat hidup. Nah, hidup kamu buat apa? Ya buat Tuhan. Nah, berarti kamu harus sisihkan buat kamu makan. Karena makan itu adalah untuk melayani Tuhan. Bedanya, kalau kamu makan biasa sehari 3 piring, apa memang melayani Tuhan harus makan 3 piring? Enggak kan? Kamu melayani Tuhan makan 3 piring, sekali makan 3 piring, sehari makan 10, sehari makan 3 kali 3, 10 piring. Mati muda kamu. Ya, iya mati nom, ya jangan. Makan tuh secukupnya, sampai kenyang, tapi jangan delojok. Beda. Makan sate kambing boleh nggak? Boleh, tapi jangan sehari makan 20 tusuk, setiap hari kamu makan sate kambing 20 tusuk, satu kodi, mampus kamu tahun depan. Jangan. Makan sate babi boleh nggak? Boleh, tapi jangan kamu sehari tiap hari makan babi satu kilo setiap hari dimakan sendirian, ya jangan. Modar nanti, mati muda. Nanti kalau lagi sakit ngomongnya, oh Tuhan Yesus berikan aku mujizatmu. Tuhan Yesus bilang, kau minta mujizat kemarin kan kamu minta ampun dulu, bertobat dulu. Bertobat dari apa? Dari makan rakus. Kita boleh semua kita makan, tapi nggak boleh rakus. Karena secukupnya, sampai kenyang. Tuhan Yesus bilang, kamu akan makan sampai kenyang. Tetapi bukan makan dengan rakus, beda. Ya. Kenyang itu bukan rakus ya. Balik lagi tadi perpuluhan. Waktu kita ngasih perpuluhan itu, ngasih per 100% itu, kalau hidup kita buat Tuhan, maka kita ambil buat kita makan secukupnya. Buat istri, buat anak-anak, secukupnya. Yang namanya secukupnya itu 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Itu kita butuh asupan gizi yang baik. Jangan sampai kita terus mau sok-sokan bayar 100%, militan, terus anakmu penyakitan, ya jangan. Kalau kamu hidup buat Tuhan, maka anak-anakmu buat Tuhan bukan, oh buat Tuhan Pak, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Ya anak-anakmu jangan cuma jebolan SD terus nggak sekolah lagi, ya jangan. Sampai doktor, kuliah. Nah duitnya dari mana? Kan sudah saya kasih ke gereja semua, ya siapa suruh. Kalau anakmu itu kamu persembahkan buat Tuhan, sekolahkan anakmu sebaik-baiknya sampai ke dokter, sampai jadi dokter, sampai apa yang dia ingin cita-citakan, yang diarahkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja ya. Melayani Tuhan adalah hidup kita yang berguna bagi sesama kita. Ya, itu namanya melayani Tuhan. Hati kita yang berguna, hati kita yang penuh dengan pengabdian, penuh pelayanan. Melayani Tuhan itu jangan saudara samakan dengan gedung gereja. Di gedung gereja itu Anda bukan melayani Tuhan, tapi melayani jemaat. Ya, ketika jemaatnya itu menyakiti kamu,
dan kamu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, ketika jemaat kamu lagi memimpin pujian, jemaatnya ngamuk-ngamuk, suara bolero, petakilan, pendek, ireng, sisan. Kamu bilang, oh Tuhan Yesus baik. Nah, itu melayani Tuhan. Nah, jadi jangan ketika saudara melayani Tuhan, jangan kira saudara lagi bersujud, nangis-nangis itu melayani Tuhan. Enggak, itu bukan melayani Tuhan. Jangan-jangan saudara juga sedang show juga. Ya itu Hetty Koes Endang juga kalau nyanyi nangis-nangis. Ya Hetty Koes Endang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Itu kan saudara mana tahu Hetty Koes Endang. Ya, itu artis yang udah tua, ya udah lama banget. Tapi intinya banyak artis-artis juga bisa nangis-nangis. Kalau cuma nyanyi nangis-nangis, banyak artis-artis juga bisa ya. Ya yang saya maksud adalah bukan saudara lagi di panggung jempali tanpu, saudara lagi sujud nyembah nangis-nangis. Lihat Benny Hinn sujud, wah langsung viral. Benny Hinn sujud menyembah, wah hadiratnya terasa. Percaya itu ilusimu, itu halusinasimu. Saya ngeliat Benny Hinn sujud biasa-biasa aja tuh. Ya, karena kamu bukan ini. Saya dulu pengagum Benny Hinn, tapi setelah saya mengerti kebenaran, oh kita itu nggak boleh ngagumi manusia. Hadiratnya terasa, nggak ada yang begitu-begitu, itu hanya ilusi agamawi. Hati-hati. Ya, coba kasih gambar videonya Benny Hinn sama orang ateis atau orang di Eropa yang nggak kenal Benny Hinn. Mereka yang lihat biasa-biasa aja tuh. Saya pernah tes soalnya, biasa-biasa aja itu. Jadi jangan dumeh gitu loh. Ya, jangan dikit-dikit dumeh, jangan. Balik lagi, melayani Tuhan itu ketika hati kita disembelih, ketika orang itu menyakiti kita, dan kita tetap angkat tangan kita dengan Tuhan Yesus baik. Ketika orang mengkritik saudara suaranya fals, jangan jadi WL lagi. Tapi itu masalahnya adalah passion saudara, dan saudara memang dipercaya untuk menjadi WL, dan saudara tetap menjadi WL dengan segenap hatimu, bahkan saudara improve. Nah, mengimprove artinya melatih diri, belajar kata seorang bero, oh ya berarti saya belajar, banyak tersinggung. Udah aku selamanya tidak, langit dan bumi akan lenyap, saya tidak akan mau jadi WL lagi. Jangan mutung begitu juga, nggak bisa. Nah, yang saya maksud adalah, saudaraku, mulailah kita belajar. Mulailah kita belajar, melayani Tuhan itu bukan dengan formalitas. Melayani Tuhan itu bukan dengan basa-basi. Ya, jangan melayani Tuhan itu dengan sebuah panggung sandiwara. Jangan melayani Tuhan itu dalam sebuah ritual dan simbol. Kemarin si Muri Walianto bingung saya tanyain masalah 3 dimensi dengan alam roh, karena nggak nyampe. Orang reform itu nggak ada yang nyampe. Kalau dia mau Stephen Tong sekalipun saya ajak tentang dimensi 3 dimensi ruang dan waktu dengan alam roh, mereka nggak akan nyambung karena mereka tidak percaya dengan Roh Kudus yang seperti itu, udah nggak percaya. Mereka nggak nyampe ke sana pikirannya. Saya ngerti, makanya kemarin saya putar-putar dia di situ, dia nggak akan nyampe. Nah, sama, ketika kita melayani Tuhan, yang saudara lakukan di gedung gereja, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani jemaat, melayani organisasi Anda, melayani komunitas Anda. Anda akan disebut melayani Tuhan, ya. Anda akan disebut melayani Tuhan ketika, perhatikan, ketika ada orang menyakiti kamu, dan kamu tetap berkata Tuhan Yesus baik, saat itu kamu melayani Tuhan. Ketika ada orang menyakitimu, menipu kamu, menghancurkan hidupmu, dan kamu tetap mengatakan Yesus baik. Ketika ada orang yang hina, tetapi anaknya butuh makan, dan Anda tetap kasih dia makan, walaupun Anda jijik sekali sama orang tuanya. Tapi Anda lihat anaknya butuh makan, Anda kasih makan dia. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu melayani Tuhan. Ketika Anda besuk orang di penjara karena melakukannya untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Ketika ada orang yang nggak punya pakaian, saudara kasih pakaian, itu melayani Tuhan untuk yang paling hina ini. Ketika ada orang yang sakit, yang lapar, yang membutuhkan bantuan Anda dan Anda bantu, karena Tuhan Yesus. Masalahnya banyak orang membantu bukan karena Tuhan Yesus. Karena apa? Ada orang yang hobinya bikin baik sama orang, tapi sama keluarganya sendiri nggak baik. Ya,
Kenapa? Karena dia suka cari puji-pujian dari orang. Wah, Paul hebat, itu orang hebat, itu kayak malaikat itu. Wah, saudara langsung senang, senyum sana sini. Jangan. Ya, setiap kali Anda melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan dipamer-pamerin. Ya, saudara pergi ke panti asuhan, ya, terus saudara foto-foto di panti asuhan. Saya pernah ya, saya pernah begitu ya. Sejujurnya itu nikmat. Terus kemudian langsung yang like banyak sekali. Wah, saya senang. Paul ini seperti malaikat. Orang boleh berkata apa, tapi teman-teman di Facebook semua tahu saya ini malaikat. Yesus bilang, sesungguhnya kamu sudah mendapatkan upahnya. Ini sekali ya, terjebak sekali, termehek-mehek gitu. Iya, sama. Kalau saudara juga sama, saudara pergi ke gereja, ya saudara kasih semuanya yang gede-gede. Nggak heran kamu kepahitan sama pendetamu ya, karena kamu mengharapkan rewards, mengharapkan pujian dari Pak Pendeta, mengharapkan setelah kamu kasih persembahan yang besar, kamu mau ngatur Pak Pendeta, ya banyak ya. Kalian yang sudah kasih perpuluhan yang besar, kalian donatur utama dari gereja itu, terus kalian atur-atur pendeta. Nah, yang celakanya pendetanya bego pula, pendetanya mau diatur-atur. Nah, itu masalahnya, pendetanya juga mau diatur-atur. Alasannya pendeta kita harus berhikmat, bro. Dia kan kakap ikan paus itu. Nah, saudara pikirannya soalnya dagang juga, sehingga apa? Saudara juga sudah nggak berani memberitakan kebenaran lagi. Makanya di gereja, ya jarang diceritain tentang karakter, tentang karakter, tentang kekudusan, tentang hidup benar. Jarang. Nah, makanya kita mau sekarang belajar yang benar. Balik lagi perpuluhan. Ketika saudara melakukan itu, ya saudara melakukan 100%, itu artinya semua yang saudara miliki itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola. Semua itu milik Tuhan. Kapanpun Tuhan butuh, dan itu kita harus serikan itu buat Tuhan. Jangan hati kita melekat, tapi kita tahu itu punya Tuhan. Ketika kita tahu ada dua hal, ya saudara amatin ya di dalam perintah amanah agung. Orang bilang cuma satu, salah. Amanah agung itu ada dua. Satu, marturia, yaitu bersaksi, termasuk di dalamnya mengajar, ya. Dan yang kedua adalah diakonia. Satu, Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Ya, ajarkanlah mereka, muridkan mereka. Itu marturia. Yang kedua adalah diakonia. Barang siapa melakukannya kepada orang yang paling hina ini, yang kasih makan, kasih tumpangan, kasih pakaian, besok di penjara, waktu sakit dipedulikan, kamu melakukannya untuk aku. Marturia dan diakonia. Jadi kalau saudara sekarang saat ini punya uang itu saudara harus tahu, itu untuk marturia dan untuk diakonia, karena itu adalah milik Tuhan. Nah, tapi saudara kan butuh makan, anak-anak butuh sekolah, dan saudara harus manage uang itu dengan baik. Makanya Tuhan ngajar kita tentang mengelola keuangan, memanage keuangan itu dengan baik. Dan Tuhan ajari saya begitu hebat dan begitu keras tentang mengelola keuangan ini. Dan saya baru menyadari belakangan-belakangan ini, dan nggak mudah saudara tahu ketika saudara punya uang tapi tidak menyembah uang itu, hartamu tidak melekat di situ. Itu nggak mudah. Kenapa? Saudara sudah punya hati yang disiplin. Itulah sebabnya ya Amsal ya, kalau saya berkata, jika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, Tuhan Yesus sudah wanti-wanti Alkitab. Banyak sekali ajaran-ajaran di Amsal ya tentang mengelola keuangan. Nah, saudara harus belajar mengelola keuangan dengan benar. Balik lagi tadi, 100% bukan 10%. Nah, kalau saudara melakukan 10%, maka pendetamu akan tambah kaya. Apalagi pendetamu nggak pernah memberitakan Injil, nggak pernah ngasih makan orang. Oh, kita semua kan mengundang mereka masuk, karena ayat-ayatnya berkata, undanglah mereka semua masuk supaya rumahku penuh, diundang semua. Jadi bukan kita yang keluar, tapi ayat itu nggak nyambung. Ayat itu bukan tentang rumah Tuhan seperti itu, dipaksa sama pendetanya. Oke lah, andai kata itu benar, undanglah mereka semua masuk. Kemudian ketika ada orang-orang Islam datang masuk, banyak gereja yang nggak berani baptis orang-orang Islam ini. Ya, kita itu disuruh pergi keluar.
Nah, satu ketika ada orang di Padang yang sampai kita kasih tiket buat pergi, ya, ke, ke rumah saya, berangkat pergi ke tempat saya ini dulu supaya dibaptis, kan di gereja di Padang nggak ada yang berani baptis orang Islam. Sama di Iran juga sama ya, banyak gereja tidak berani membaptis orang Iran. Sama lah, itu fungsinya gereja buat apa dong kalau begitu? Ya, gereja cuma jadi paguyuban. Karena gereja, nah suatu ketika saya dulu membaptis di dalam gedung gereja, karena waktu itu saya sudah mengundurkan diri dari gereja, maka saya nepe di gereja orang membaptis. Yang waktu itu saya awal-awal saya pelayanan benar-benar ya baru awal pemulihan, dan saya melayani lagi, saya menginjil dan saya membaptis banyak orang. Dulu saya membaptis di gedung gereja. Lalu salah satu penatua di gereja itu, pendeta di gereja itu, dia bilang sama saya, Pak, baptisnya jangan di sini, Pak, jangan di gedung gereja, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Ya, nanti kalau ada apa-apa FPI ribut, nanti ributnya sama kita. Saya bingung, nah kalian buka gereja buat apa? Kan bukannya kita harus baptis orang. Nah, tapi sebetulnya karena saya ada di dalam komunitas tersebut dan saya adalah aktivis waktu itu ya, maka waktu itu saya belum bergabung lagi dengan denominasi yang lain. Jadi waktu itu saya membaptis di situ, dan saya juga izin sama apa namanya gembala senior, boleh. Nah, tapi kemudian ada yang banyak yang hasil meeting mungkin nggak boleh, hasil mereka rapat. Nah, akhirnya sejak itu saya tidak membaptis di dalam gedung gereja lagi, tapi di sungai-sungai dan di danau-danau, ya di laut bahkan. Pertanyaan saya, lalu buat apa gereja itu? Wah, gereja itu hanya membaptis orang yang pindahan dari GKI, dari Katolik. Ya, ya. Saudara paham nggak maksudnya? Orang kan kalau dari Katolik, saudara mau pindah ke gereja, ke GPDI kan bisa dibaptis ulang kan? Kalau dari GKI makanya, oh saya pendeta saya banyak baptis orang, Pak Paul, iya pindahan dari gereja lain kan? Nah, coba deh cek, tanyain. Dari 100 baptisan setiap tahun, ya hanya satu yang dari Islam. Yang lain itu pindah dari Katolik, pindah dari GKI, ya kan? Yang dulu baptisnya percik, nah, ya. Terus dibaptis Islam. Nah, kan pada kenyataannya seperti itu. Nah, itu yang kita harus terima fakta bahwa gereja tidak memberitakan Injil. Nah, kita balik. Nah, kalau kita sekarang ada di gereja, apakah tidak boleh memberikan uang itu ke gereja? Oh, boleh. Tetapi kalau gereja itu tidak memberitakan Injil, tidak melakukan marturia dan diakonia, percuma saudara kasih ke sana. Karena saudara nggak akan diberkati, kan di berlipat ganda itu nggak ada barang siap menabuh dan menuai itu saudara nggak akan merasakan itu. Mengapa? Karena saudara sudah mendapatkan taburan di situ, kehormatan dari gereja, dari Pak Pendeta sudah menghormati saudara. Taburanmu makin banyak, pendeta makin menghormati kamu. Ya, kamu panggil tengah malam jam 1 pagi pun, kalau perpuluhanmu setiap bulan 10 juta, kamu dipanggil jam 1 malam, pendeta juga datang. Tapi kalau perpuluhanmu tiap bulan cuma 100.000, biar jangan kan jam 1 malam, ya jam 8 malam saudara panggil pendeta karena perutnya sakit pun nggak akan datang pendeta. Oh, besok ya, udah capek. Tapi kalau saudara taburannya 10 juta, apalagi kalau tiap bulan ngasih 1 miliar, jangankan jam 1 malam, ya. Tiap malam jam 1 pagi saudara suruh nemenin dia pun, dia kan, ya oke, kita sekalian doa pagi, doa semalam suntuk. Akan setia dia. Nah, itulah masalahnya. Nah, jangan berikan persepuluhan dan uang persembahanmu kepada gereja yang tidak melakukan marturia dan diakonia. Itu satu, karena taburanmu tidak akan berfungsi apa-apa bagi kerajaan Allah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau gereja itu hanya mempercantik diri, beli mixer yang bagus, beli alat musik yang bagus, beli peralatan gedung gereja yang bagus, tanpa melakukan diakonia dan marturia, menjangkau keluar kepada orang-orang non-Kristen dan kasih makan orang, ya. Bahkan, oh ada, cuma saya kasih makan orang. Iya, ada banyak gereja yang kasih makan orang, foto-foto, taruh di multimedia gereja. Wah, kita melakukan ini. Tapi jemaatnya sendiri banyak yang kere. Jemaat di gereja itu banyak yang kere, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa ngambil ijazahnya, karena
Tapi gereja tutup mata. Tapi dia banyak untuk melakukan amal sedekah di luar, terus foto-foto. Dan itu pun bukan dari dana gereja, tapi dari urunan, jemaat urunan lagi. Nah, perpulangnya buat apa? Ya pertanyaannya lagi. Nah, saudara hati-hati. Ada banyak sekali gereja suka bikin proyek-proyek KKR. Nah, ada lagi bikin proyek-proyek KKR dari gereja ke gereja yang lain. Ya, bukan melakukan benar-benar marturia. Jangan saudara pernah menabur di tempat-tempat seperti itu. Tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Tetapi yang kedua, kalau saudara menabur di gereja yang rajin memberitakan Injil dan rajin melakukan diakonia, jemaatnya semua tidak ada yang kekurangan, saudara cek aja dari komunitasmu ya, komunitas kan ada ibadah-ibadah rumah tangga. Kalau ada yang berkekurangan, saudara lapor kepada koordinator Anda atau kepada senior Anda, dan itu harusnya kekurangan itu dibantu. Dulu ya saya rahasia kenapa saya dulu dari 5 orang oma-oma, waktu saya menyembahkan itu di 5 orang oma-oma, dipercaya 5 orang oma-oma menjadi 200 hanya dalam waktu setahun. Kenapa bisa jadi 200? Setiap kali ada yang lemah di antara kita urunan sama-sama. Pernah ya kita bayarin cicilan rumahnya orang sampai sudah setahun nggak dibayar, sudah nego berkali-kali, itu sudah final, terus sudah setahun bayangin nggak dibayar cicilannya. Kita urunan, ya saya ada uang berapa, semua berapa kita bayar, tutup dulu orang ini. Karena orang ini kalau nggak bisa cicil rumah, dia diusir, dia nggak punya rumah lagi, dan itu murah banget cicilan rumahnya itu, karena rumah SSSS, ya kan. Tapi itu aja dia nggak sanggup bayar, coba bayangin. Kalau nggak jadi gembel dia mau pergi kemana, kita bayarin dia. Terus ada anak yang nggak bisa sekolah, jemaat kita anak yang bisa sekolah, kita urunan lagi, kita biayain anaknya. Maka ini cerita dari mulut ke mulut, maka orang kumpul sama kita semua, ya cerita banyak. Makanya orang-orang itu makin banyak, jadi 200 ya, itu dan semua itu dari kebanyakan itu semua dari orang yang tidak ke gereja yang datang kepada kita, bukan dari gereja lain kita tarikin ikut komunitasnya kita, enggak loh. Tapi kenapa? Karena oma-oma ini rajin kita kasih tahu. Mereka yang ngajarin saya ya, Pak Paul, kita bukan hanya memberitakan Injil, tapi kita harus cukupi kebutuhan mereka yang kekurangan. Kan mereka juga tidak beruntung seperti kita. Oke Oma, silakan. Nah, namanya Oma-Oma anaknya kaya-kaya. Ada yang direkturnya perusahaan elektronik besar, direkturnya Sharp, gitu ya. Ada yang anaknya direkturnya Bank Bumi Putra asuransi, yang anaknya kaya-kaya, kalau bilang urunan, oke, haleluya urunan. Mereka cuma tinggal nodong anak ya kan. Nah, saya urunannya juga karena saya pengerja gereja ya urunannya cuma sekedarnya. Tetapi kita semua urunan intinya, dan kita menolong orang-orang diakonia. Saya menginjil di desa-desa di belakang perumahan saya nginjil, tetapi oma-oma ini juga mengerahkan ke diakonia. Itu harus ada marturia dan diakonia. Makanya kita bertumbuh cepat sekali setahun ya. Kita dalam setahun itu benar-benar kita menginjil, oma-oma ini juga menginjil cepat. Nah, saudara latih jemaat saudara, komunitas sel Anda untuk memberitakan Injil, dan oke lah, jangan harapkan gedung yang gereja yang besar. Komunitas Anda sendiri, Anda harus bisa supply itu, supaya kita jangan bergantung dengan organisasi. Itu penting ya, itu yang paling penting. Bahwa Anda harus melakukan marturia dan diakonia, dan komunitas kelompok Anda yang paling kecil sendiri, dimulailah dari situ. Jangan mengharap, gereja Anda jemaatnya sudah 20.000, terus Anda satu orang kutu kupret, mau teriak sama gembala senior saudara yang maha besar itu, nggak bakal didengar. Kitalah yang kutu kupret ini, kita yang mulai. Jangan-jangan nanti kutu kupret ini dipakai oleh Tuhan. Ya, banyak sekali Tuhan pakai itu orang-orang yang bukan siapa-siapa ya. Lihat, sepanjang dari Kejadian sampai Wahyu, yang dipakai Tuhan itu bukan orang-orang hebat tuh. Bukan pendeta-pendeta besar, bukan nabi-nabi besar, tapi orang-orang sederhana selalu dipakai Tuhan. Ya, semua orang-orang sederhana dan semua dari orang awam. Saudara amati deh, mau Daud lah. Amos itu bukan nabi, bukan imam ya.
Amos itu gembala domba, peternak domba yang dipakai, ya, yang dipakai Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menghajar nabi-nabi yang lain di gereja. Jadi saudara jangan pikir saudara saya ini cuma kutu kupret di dalam gedung gereja. Jangan. Saudara buat sesuatu yang greget di dalam komunitas yang Anda. Mulai dari komunitas kecil itu melakukan diakonia dan marturia. Nanti komunitas itu kan jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Ya. Nah, jangan pernah takut diintimidasi bahwa perpuluhan itu harus masuk gedung gereja. Salah. Nah, kecuali ini catatan ya, saudara menikmati ibadah di gedung AC yang ada AC-nya dingin, saudara menikmati musik yang bagus dengan sound system yang bagus, saudara menikmati dan saudara merasakan saudara diberkati. Ya, saudara harus kasih persembahan di situ dong. Orang saudara pergi ke kafe aja bayar kok. Saudara masuk diskotik aja bayar. Nah, saudara mau masuk gereja gratisan, enak aja. Jangan dong. Saudara merasa diberkati waktu saudara mendengar musik yang indah, saudara diberkati dengan AC yang nyaman, saudara diberkati dengan karpet yang bagus, saudara diberkati dengan sound system yang bagus, bayar dong. Saudara kasih dong, sumbang gereja itu, supaya gereja itu bisa mengoperasikan. Cuman saudara amatin, gereja itu memberitakan Injil enggak? Gereja itu melakukan diakonia enggak? Kalau tidak, ya cukup sekedar saja saudara kasih ke situ untuk operasional mereka. Tetapi saudara 100%-nya, all out-nya adalah untuk di mana ada komunitas yang melakukan diakonia dan marturia. Oh, saya nggak ketemu komunitas seperti itu, susah Pak Paul. Ya saudara bikin sendiri. Kita ini di mana kita berada, kita bisa menjadi komunitas, itulah gereja. Bukan organisasi, itulah gereja. Saudara ada satu sendirian di jalan rambutan, ya. Kemudian saudara punya teman-teman yang lain di situ yang sepakat dengan saudara, itulah gereja. Ya, gereja yang alkitabiah, bukan gereja yang sesuai dengan pemerintah Indonesia, tapi yang alkitabiah. Kalau saya perlu keluar dari organisasi saya dong, dari GBI atau dari GPDI atau dari GKI, nggak perlu juga, sebenarnya tetap di sana. Kalau kita masih bisa ibadah tiap minggu di gedung gereja, apa salahnya? Nah, saudara harus bayar ke situ, bayar fee-nya dong. Masuk rumah ibadah itu sebenarnya kan butuh operasional. Pak Pendeta kan butuh makan. Makanya Pak Pendetanya juga sama. Nah, ini kan saya cerita kepada jemaatnya, jangan kasih persepuluhan persembahan kepada gereja yang tidak memberitakan Injil dan diakonia. Wah, pendeta-pendeta komplain sama saya. Nah, makanya Pak Pendeta-pendeta, ayo beritakan Injil. Ayo beritakan Injil kepada yang tidak percaya. Banyak pendeta-pendeta, saya tanya, wah, kamu memberitakan Injil? Oh, memberitakan Injil, Pak. Oh, Bapak memfitnah saya. Bapak itu mengatakan, kapan terakhir Bapak memberitakan Injil? Dia ingat-ingat, 20 tahun yang lalu, Pak. Lu kenapa sekarang enggak? Sibuk. Waduh, gawat. Ya, jangan, enggak ada alasan sibuk. Karena di Majawatan, saya ini gembala, Pak. Saya ini gembala. Enggak ada. Lima jawatan ini adalah fungsi di dalam tubuh Kristus. Tetapi kita semua 5 jawatan ini harus memberitakan Injil. Saya bukan penginjil, Pak. Enggak ada. Semua mau nabi, mau apa, semua memberitakan Injil. Stefanus pun memberitakan Injil. 7 diaken itu memberitakan Injil. Rasul Paulus memberitakan Injil. Para nabi pun memberitakan Injil. Semua memberitakan Injil. Bahkan Yesus pun memberitakan Injil. Oh, saya ini kan pendoa syafaat, Pak. Kerjaan saya pendoa syafaat. Itu salah. Itu ajaran dari mana lagi? Itu kan ajaran pendeta perpuluhan yang begitu. Seorang pendoa siapapun harus memberitakan Injil. Nggak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Karena tidak ada, hanya, ya ingat-ingat ya, hanya ada 2 perintah untuk berdoa syafaat bagi kotamu dan bagi bangsamu. Saudara hari sendiri ayatnya, cuma ada 2. Banyak perintah, berdoalah banyak, tapi berdoa syafaat, kata kita ya. Hanya 2 perintah langsung, berdoa syafaat bagi kotamu dan bagi bangsamu. Tetapi ada puluhan ayat
untuk memberitakan Injil. Tapi saudara melakukannya cuma 2 ini. Gereja-gereja, kita harus berdoa syafaat seluruh gereja, doa syafaat semua. Setiap kali doa syafaat penuh. Begitu gereja bilang, ayo kita memberitakan Injil, nggak ada yang datang. Takut. Ya takut. Nah, ayo sekarang dibalik. Kok dibalik? Saudara harus berdoa syafaat sebanyak saudara memberitakan Injil. Saudara harus memberitakan Injil sebanyak saudara berdoa syafaat. Karena nggak bisa cuma memberitakan Injil, nggak ada yang doa juga nggak bisa. Sama, saya kan 5 jawatan, saya bukan berdoa syafaat. Enggak, semua harus berdoa karena doa dan nafasnya kita orang Kristen. Kita semua harus berdoa. Tapi kita semua juga harus memberitakan Injil. Jadi nggak boleh pilih-pilih, sudah jangan ngawur, jangan ngarang-ngarang sendiri kayak Muri Wali kemarin ayatnya dikarang-karang sendiri, dibikin sendiri. Oh ini kan ayatnya maksudnya begini, tambahin lagi kata-katanya menciptakan roh. Jangan ditambah-tambah, nggak boleh. Saudara nggak boleh nambah-nambahin yang ada di Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Jangan melampaui ya. Apa yang tertulis sudah itu saja, jangan ditambah-tambah, jadi kurang-kurangin. Begitu. 1 Korintus 16 ayat 1 nih Pak, bagus sekali. Jadi bolehkah kita memberikan pemberian kepada hamba-hamba Tuhan? Boleh. Bukannya nggak boleh. Boleh. Ya, boleh, kita Pak. lihat ya, 1 Korintus 16 ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, itulah hari Minggu ya, hari pertama itu kan hari Minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi dikumpulkan, dikoordinasi dengan baik setiap hari Minggu, dan kan zaman itu kan nggak ada uang transfer kan. Nah itu lagi untuk mempersembahkan kepada orang-orang kudus ini adalah yang dimaksud dengan orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, kalian saudara lihat kalau di dalam teks itunya semua ketika Paulus berdoalah bagi orang-orang kudus, ya. Nah itu bukan doa orang-orang kudus seperti Santa dan Santo yang sudah mati, bukan seperti kata orang Katolik itu ngawur itu ya. Tapi berdoa pada orang-orang kudus itu adalah orang-orang kudus yang melayani Tuhan, seperti para rasul dan para rasul, para pelayan Tuhan yang disebut dengan orang-orang kudus. Nah, makanya disebut dengan bahasa yang bagus, orang-orang kudus namanya. Nah, waktu pengumpulan ini diberikan dengan kesukarelaan. Makanya di ayat yang lain Paulus berkata, hendaklah memberi sukarela sesuai dengan kemampuannya. Tetapi tidak pernah di dalam perjanjian baru disebutkan perpuluhan atau persembahan tatangan, persembahan sulung, itu semua ada dalam perjanjian lama. Kalau saudara mau menikmati perjanjian itu, saudara harus disunat, ya. Saudara harus disunat. Jadi pendeta-pendeta ini salah kalau khotbah itu dari ngambil perjanjian lama, dari Maleakhi segala macam itu salah. Maka nanti akan jauh sekali. Nanti begitu saudara mulai khotbah Maleakhi tentang uang, maka saudara kan merembet lagi persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan apa lagi tuh, nasar apa lagi. Nah, pernah suatu ketika sebuah gereja, ya, ini persembahan bulan Januari semuanya adalah persembahan sulung, nggak ada yang dibayar semua. Kaget pengerja-pengerjanya. Padahal pengerja-pengerjanya hidupnya udah pas-pasan, disuruh beriman, ngasih persembahan sulung, dipaksa beriman oleh koordinator di gereja tersebut. Nggak dibayarkan. Oke, itu sampai kemana-mana tuh ceritanya itu ya, gosipnya. Nah itu juga nggak boleh seperti itu juga. Tapi masalahnya si pengerja itu juga harus nurut karena itu sudah peraturannya gereja. Peraturan gereja itu adalah setiap bulan pertama itu gaji harus dipotong untuk persembahan sulung. Ya itu saudara harus nurut. Nah itu salah sendiri saudara gabung di gereja itu. Kan begitu. Tapi balik lagi, nah sebenarnya koordinatornya juga salah, tapi pengerjanya juga harus nurut karena itu saudara kan karyawan di situ. Balik lagi, kalau kita ke komitmen di mana ya kita harus ikutin aturannya dong. Tetapi kalau kita terlepas dari semua itu, inilah yang alkitabiah, nggak ada namanya persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan apa lagi itu,
Nggak ada lagi, karena kita era perjanjian baru. Oh, tapi Alkitab menulis, nah kalau saudara mau melakukan semua itu, yang di perjanjian lama, saudara harus disunat yang paling utama. Itu aja, simple. Banyak sekali saya debat dengan orang Mesianik, dengan orang Yahuisme. Oh, kita harus kembali ke Torah, inilah segala macam. Saudara disunat apa enggak? Udah pertimbangan simpel aja. Enggak, ya udah, jangan banyak ngomong. Untuk melakukan yang perjanjian lama, saudara harus disunat. Titik. Jangan ada di huruf-huruf, karena itu sudah aturan. Abraham disunat, para nabi disunat, semua disunat, orang-orang Yahudi disunat. Tapi di dalam era perjanjian baru, kita harusnya ngambilnya ayatnya ini. Kita boleh nggak ngumpulin buat orang kudus? Kita pengkhotbah, para pengajar-pengajar butuh makan, ya, butuh makan. Iya, harus, Paulus bilang jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Pengerja-pengerja ini perlu, pendidik ini yang bekerja di situ, yang bekerja bagi komunitas itu. Nah, kalau saya kan independen, kerja sendiri, nggak ada sponsor dari, ya, saya ada jemaat, tetapi jemaat itu ada jemaat pemuridnya yang saya injili. Dan saya ngajar mereka menabur bukan untuk saya, tapi saya ajar mereka menabur untuk membantu yang lain. Nah, beda lagi, karena jemaat itu adalah jemaat yang belum dewasa, dan saya juga nggak bisa jadi mereka menabur untuk diri saya sendiri. Mereka sendiri asilum yang hidupnya di sini pas-pasan, ya kan, untuk hidup di Eropa itu pas-pasan. Nah, jadi saya nggak boleh ngarikin uang dari mereka, itu nggak boleh, itu pamali gitu bilang. Mereka sendiri lagi kekurangan dan mereka menabur untuk yang lain. Saya sendiri kan sudah dicukupi, ya kan, ada Tuhan mencukupi hidup saya tiap bulan dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib. Tapi bolehkah saudara memberikan persembahan-persembahan kepada hamba-hamba Tuhan? Boleh. Tapi saudara, saran saya, berilah persembahan kepada orang-orang, pada organisasi-organisasi, kepada orang komunitas yang memberitakan Injil dan melakukan diakonia. Karena kalau tidak, saudara kan sia-sia semua persembahan itu. Nah, hati-hati dengan semua ancaman-ancaman pendeta. Ada lagi khotbah yang kalau tidak memberikan perpuluhan, Anda masuk neraka. Nah, itu sudah jelas sesat. Kalau sudah itu saya bilang tegas sesat. Nggak ada itu. Kalau nggak berpuluhan masuk neraka. Nggak ada. Nggak ada. Nah, sama tetapi halnya ketika saudara punya saudara tidak pernah menabur, maka saudara nggak akan pernah menuai. Hanya menaburlah di tempat yang benar. Saudara, ketika saudara diberkati Tuhan, ya, dengan berkat yang melimpah, doa kita setiap hari kepada Tuhan apa? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu penting. Ya, berikan pada kami makanan secukupnya. Artinya kalau saudara diberi lebih oleh Tuhan, saudara harus memberkati orang lain. Bagi saudara, uang 500.000 itu adalah hal yang cuman makan bakso sekali selesai, sekeluarga makan bakso selesai. Tetapi bagi orang lain 500.000 adalah jawaban doa puasa mereka antara hidup dan mati. Jadi bagi saudara kelihatan sepele, tapi bagi orang lain adalah jawaban doa mujizat. Banyak sekali hal-hal yang bagi saudara sepele, bagi orang lain adalah mujizat. Jadi saudara harus mulai belajar peduli dengan dengan diakonia. Karena diakonia itu yang akan membuat Anda diberkati. Tetapi balik lagi, diakonia itu Anda harus mengerti konsep diakonia itu bahwa Anda harus menabur dengan benar, bukan menabur di tempat yang salah. Dan yang kedua, ketika saudara memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sebab ketika saudara tidak taat dengan konsep itu, maka saudara akan sudah menerima upahnya. Yesus bilang, kalau kamu melakukan menabur dengan tangan kanan, tangan kiri tahu, kamu akan sudah terima upahnya. Karena kalau saudara udah pamer, udah dipuji-puji orang, nah saudara nggak akan terima. Itu saudara udah menerima upahnya. Begitu.
Jadi saudara harus hati-hati ya, saudara harus hati-hati ketika saudara memberi. Jangan, banyak orang ya, saya banyak kesaksian, saya banyak konseling orang-orang yang dia sudah menerima dia sudah menabur ke orang tertentu yang miskin atau ke saudaranya yang miskin, tapi kemudian dia mau ngatur saudaranya itu, dia merasa sudah berjasa, sudah melakukan sesuatu jasa bagi saudaranya, dan dia mau ngatur-ngatur. Jangan, nggak boleh ya. Saudara nggak boleh ngatur-ngatur begitu. Saudara jangan ngatur-ngatur. Kalau saudara ngasih, ya ngasih aja, tutup mata. Jangan saudara atur-atur hidupnya. Sama kalau saudara sudah menabur di sebuah gereja dalam jumlah besar, saudara harus tutup mata. Saudara jangan berusaha ngatur-ngatur gereja itu, nggak boleh. Berarti kalau saudara merasa saya sudah menabur banyak, segala macam ini berarti saudara menabur dengan tangan kanan, tangan kirimu tahu. Nah, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Firman Tuhan berkata, engkau sudah mendapat upahnya. Apa? Yaitu kepuasan hatimu itu ngatur-ngatur orang. Ya. Terus ada lagi saudara yang rajin selfie. Ya. Jadi kalau saudara melakukan diakonia, jangan di selfie ya. Jangan di selfie, jangan begitu ya. Hanya untuk laporan internal kepada gerejamu saja, jemaat. Ini loh, kita. Tapi jangan selfie putar di Facebook loh. Wah, ini kami melakukan ini, sesungguhnya kamu sudah mendapatkan upahnya. Ya hati-hati ya. Jangan dipamer-pamerin kalau saudara sedang menabur itu, jangan dipamer-pamerin. Nah, ketika gereja Anda melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, saudara bikin dokumentasi untuk internal, untuk mengencourage jemaatmu. Kita sudah menabur loh. Anda untuk mengajari jemaatmu, kita sudah menabur, kita melakukan ini. Tapi itu untuk internal, karena itu adalah uang jemaat yang diberikan untuk menabur. Jemaat diajarin. Jadi para pendeta, kalau mau khotbah tentang persembahan, jangan ngambil dari Maleakhi. Khotbahnya harus dari Perjanjian Baru. Nah, ketika sudah mau cerita dari Maleakhi, itu adalah sebuah gambaran untuk Israel. Nanti ada bahasanya lagi ya. Nanti saya pikir kapan-kapan kalau ini kita bahas tentang kitab Maleakhi. Tetapi yang paling penting adalah jangan mengelabui jemaat dengan hal-hal semacam itu. Sebab Perjanjian Lama baru bisa Anda lakukan secara hurufiah ketika Anda benar-benar disunat secara hurufiah. Jadi saudara mau khotbah tentang persembahan itu harusnya ngambil dari Perjanjian Baru, bukan dari Perjanjian Lama. Nah, yaitu apa? 100%, balik lagi 100%. Nah, Perjanjian Baru jelas Yesus mengajarkan 100%. Ya. Nah, 100% tadi, ceritanya seperti tadi. Saudara makan buat Tuhan, bukan buat Tuhan. Nah, saudara 100% itu namanya, maka saudara sisa untuk makan. Saudara, ketika saudara jadi makan ya, cerita makan. Sekarang cerita sekolah. Sekolah buat Tuhan, bukan buat Tuhan, 100%. Nah, terus saya mau karaoke. Nah, karaoke itu buat Tuhan, bukan. Apalagi ada pemandu lagunya cewek seksi-seksi. Buat Tuhan. Prat lu, ya, nggak ada pernah orang karaoke pemandu lagunya seksi-seksi, pakai bikini bilang buat Tuhan. Nah, saudara harus jujur dengan nuranimu sendiri. Ketika saudara mau pijit, di mana itu di Jakarta itu ya, Pak, tempat yang terkenal itu. Saudara, buat Tuhan bukan. Oh, buat Tuhan, kalau pijit kan badan segar bisa melayani. Nah, banyak ya pelayan Tuhan yang hari Sabtu besoknya mau melayani, dia pijit dulu. Di Alexis apa di mana Olimpik, baru ingat dulu. Itu dulu zaman saya rusak itu ya. Olimpik itu. Olimpik saudara. Pret, jangan. Banyak hamba-hamba Tuhan pagi yang mau melayani, malamnya nyabu dulu, ya, ngebom dulu. Kacau sekali. Itu buat Tuhan, itu buat Tuhan. Pret loh, jangan. Makanya banyak orang hidup dalam kemunafikan. Ya, hidupnya dalam kegelapan, ya, tetapi begitu di gereja kayak setan semua. Itulah Helel ben Syakar, ya. Itulah Helel ben Syakar, setan-setan yang kelihatannya memuji Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang memuji dirinya sendiri, dia sedang menikmati hidupnya sendiri. Helel ya. Helel itu artinya apa sih? Helel itu kan setan ya, si
Lucifer itu nggak ada itu. Lucifer itu karangannya orang Katolik ya, namanya Vulgata itu. Yesus pun disebut Lucifer, saudara baca dalam 2 Petrus 1 ayat 9 kalau nggak salah ya. Yesus pun disebut Lucifer loh. Ya, Yesus pun disebut Lucifer. Nah, setan pun Lucifer juga. Jadi saudara hati-hati dengan Vulgata itu. Sorry. Yang benar itu Helel ben Syakar. Nama iblis itu Helel. Apa kata Helel? Hail itu terpujilah El. Makanya saudara kenal haleluya, terpujilah El Yehova. Ya. Kata ya begitu dikasih terakhir jadinya ye, ya. Kata y begitu terakhir jadi ya. Seperti kalau di depan kan Yeskiel, ya. Yekonya itu Yehosua. Kenapa bukan Yahosua tapi Y? Karena Y di depan jadi Y, tapi begitu di belakang jadi ya. Itu aturannya begitu, ya. Makanya bukan haleluya, tapi haleluya karena kalau di belakang ya-nya jadi Y-nya jadi ya. Jadi supaya saudara ngerti ya pengaruh Yahwisme. Hail El Yehova. Kemudian saudara curi buat diri sendiri. Jadilah Helel dan Syakar itu yang dibuang ke bumi. Jadi kalau saudara, para penyembah-penyembah di dalam rumah Tuhan, katanya gereja, saudara mau melayani, pagi-pagi mau melayani jemaat, main musik segala macam, malamnya ngebong dulu, pijet dulu, nah itu saudara hati-hati, itu saudara sedang melayani Tuhan, saudara sedang sesat itu. Saudara pikir Pak Pendeta nggak tahu, karena Pak Pendeta juga tahu juga diam aja, takut, ya banyak. Banyak pemusik-pemusik akhirnya ya kemarin ada yang sharing kan, ternyata satu gereja kebongkar semua, dibuka sama di reskrim itu. Ternyata satu gereja pemusiknya itu pakai narkoba semua. Nah, itu hati-hati saudara yang begitu. Saudara sedang melayani dirimu sendiri. Berarti saudara nggak 100%, saudara sedang menipu diri sendiri. Oh, ini kan supaya kita melayani Tuhan dengan lebih baik, anak omong kosong. Jangan, saudara jujur dengan dirimu sendiri. Kalau saudara masih tergantung dengan itu, berarti saudara nggak tergantung dengan Roh Kudus. Intinya kan begitu kan. Nah, sama kalau saudara melakukan perpuluhan. Kalau saudara pergi ke karaoke, pergi ke panti pijat, atau saudara terus, nah itu saudara melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Untuk apa? Kan 100%. Berarti saudara nggak 100% itu namanya. Setiap celah dalam hidupmu yang tidak Anda pakai, yang tidak Anda serahkan kepada Tuhan, itu akan dipakai iblis. Dan dari situ iblis masuk. Ingat, Yesus itu tidak akan mengambil apa yang dari kita, apa yang dimiliki kita, kecuali kita memberikannya dengan sukarela. Ya, Yesus itu tidak pernah memaksa, karena semua yang kita miliki harus diberikan kepada Yesus dengan atas kesadaran kita sendiri. Beda dengan iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada sedikit dikasih celah, dia akan masuk, dia akan dobrak, dia akan rampas. Ya, dia akan rampok semua hidup kita. Dari yang kecil itu kita siapkan buat iblis, kita berikan buat iblis, karena kita nggak diberikan kepada Yesus, maka iblis datang. Tapi kalau itu semua kita berikan kepada Yesus, maka iblis nggak bisa datang. Makanya hidupmu susah, makanya hidupmu ada penyakit-penyakit yang terus menerus. Makanya hidupmu selalu dirundung dengan bencana. Kalau saudara mulai serahkan itu kepada Tuhan, jangan ada satu titik pun hidupmu yang tidak serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah 100% kasihkan kepada Tuhan, ya, saudara akan hidup di dalam keberuntungan, saudara akan hidup di dalam blessings. Tetapi ada satu hal saja saudara nggak serahkan kepada Tuhan, iblis akan masuk lewat situ, lewat kepahitan, lewat kemarahan, lewat kesombongan. Satu hal saja saudara nggak serahkan, iblis masuk lewat situ, dia rampok kita, dia rampas hidup kita. Hati-hati dengan itu. Serahkan sama Tuhan, jangan buka celah. Ya, saudara-saudara punya kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara doa minta Tuhan. Memang ya, saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dia doa minta Tuhan bersihkan. Ya, semua dosa datangnya dari luar, artinya kita bisa tengking, ya, kita bisa doa dalam nama Yesus semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi dosa perzinahan, percabulan itu dari diri kita sendiri.
Kita yang harus lari, bukan ditengking. Kita yang pinggir pergi. Ya, saudara hati-hati dengan itu. Nah, balik lagi. Saudara ketika memberikan 100%, ya, berikan 100%, hidupmu makan dengan sehat. Ya, jangan tiap hari makan sate kambing, ya, 20 tusuk sehari setiap bulan, setiap hari sampai mati muda. Ya, bahkan sate kambing itu lebih berbahaya daripada rokok, ya. Sate kambing itu lebih berbahaya. Jadi saudara juga jangan meremehkan. Kan nggak apa-apa, rokok kan dosa. Siapa bilang rokok dosa? Bukan masalah dosa nggak dosa lagi, nggak berguna gitu loh. Kenapa saya tidak merokok? Karena nggak berguna buat saya. Bukan karena masalah dosa nggak dosa. Saya makan sate kambing, enggak. Sate domba saya doyan sekali ya, sate domba. Saya nggak setiap hari dan belum tentu sebulan sekali karena saya sudah ada umur kan. Kita sudah lewat 40, kita harus hati-hati jaga makanan kita. Apalagi saya sekarang ini sudah overweight, saya sudah kelebihan 20 kilo sekarang badan saya ini. Sudah kelebihan 20 kilo, saya harus kurangin. Harus mulai sebenarnya saya sekarang sudah mulai kurangin makan ya. Udah kalau makan itu benar-benar segitu saja, nggak berani nambah saya sekarang, nggak berani, karena saya lagi mulai atur, ya. Karena kenapa kita sakit penyakit? Karena kita berdosa kepada diri kita sendiri, ya. Kita melanggar perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu rakus. Salah satunya rakus. Kita nggak jaga makanan kita. Jadi saudara jangan salahkan Tuhan, karena banyak penyakit yang disebabkan oleh kita sendiri. Terus saudara nangis-nangis minta mujizat. Jangan. Yang perlu saudara lakukan adalah kekang kendalikan hawa nafsumu. Itu, ya, itu satu masalah makanan. Sekolah, saudara harus berpendidikan. Saudara harus berpendidikan. Karena firman Tuhan suruh kita belajar. Orang-orang Yahudi semua belajar dan mereka sangat pandai. Ya, orang-orang Yahudi semua kita disuruh belajar, makanya saudara harus berpendidikan. Nah, kalau ada saudara melihat tetanggamu atau jemaat di dalam komselmu yang nggak bisa bayar sekolah, bayarin dong kalau saudara mampu. Tapi jangan anakmu nggak bisa bayar sekolah, saudara bayarin orang lain, itu namanya munafik. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Saudara jangan dibalik-balik. Hari yang harusnya, ini bagus sekali nih, saya bukan ayatnya ya, di dalam Matius 15, sebentar saya bukakan. Ini saudara hati-hati nih masalah ini, banyak orang yang suka cari pencitraan. Matius 15, sebentar. Ayat 3-8. Saya bukakan, ini bagus, ini perlu saya bacakan nih, Matius 15 ayat 3-8. Karena banyak orang melakukan ini. Saudara bisa buka ya, Matius 15 ayat 3-8. Tetapi jawab Yesus lagi loh yang ngomong direct langsung loh kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Demi adat istiadat nenek moyang ya, demi tadi ya, Midras sama Talmud itu ya tadi ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan laki siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi banyak orang lebih suka ngasih ke gereja daripada melihara bapaknya, orang tuanya, melihara orang tuanya, bapaknya, ibunya. Ya, itu tadi. Ya, secara sempit ayat ini berkata banyak orang ya uangnya dikasihkan ke rumah Tuhan, tapi dia nggak memelihara orang tuanya sendiri. Yesus bilang nggak bisa, nggak boleh begitu. Kamu harus utamakan orang tuamu dulu. Itu secara sempit. Secara luas, banyak orang keluarganya sendiri nggak dirawat,
Tapi dia rajin perpuluhan, dia rajin kolektor, rajin kasih persembahan besar-besar ke gereja. Sanak familinya sendiri keteteran, kelaparan, keleleran, gembel. Hati-hati saudara dengan hal yang seperti itu ya, Anda sudah mendapatkan upahnya. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengutamakan organisasi gereja, gedung gereja itu tadi. Saya nggak bilang ke rumah Tuhan ya, malah nggak ada rumah Tuhan sekarang. Rumah Tuhan ya badan kita ini rumah Tuhan. Mengutamakan organisasi gedung gereja lebih daripada orang tuanya dan sanak familinya. Jangan, kalau saudara orang tuamu pelihara dulu dong. Sebelum saudara belikan pendetamu mobil, saudara senengin orang tuamu dulu. Orang tuamu juga pengen jalan-jalan, orang tuamu juga kepengen sesuatu yang indah ya. Saudara harus merawat orang tuamu. Ya. Kedua, saudara lihat ya sepupu kakak adik, keponakan. Kalau dia lapar, kasih makan dong. Keponakanmu kan juga kepengen makan enak, sekali-kali makan di KFC, sekali-kali pengen makan pizza, ya anak-anak kan pengen makan yang enak-enak juga, kasih makan enak, sekali-kali jalan-jalan, plesir. Ini malah pendetanya diplesirin ke Israel terus, ya anak-anak keponakannya sendiri mau bayar sekolah aja nggak sanggup. Jangan, saudara harus peliharakan dulu keluargamu, harus saudara kasih buat rumah Tuhan. Nah, juga jangan saudara merawat anak orang, ya. Sementara anak sendiri keleleran, itu juga nggak benar, saudara, munafik namanya. Peliharakan dulu keluarga kita yang benar, karena itu tanggung jawab kita di depan mata. Tuhan tanggung jawab kita itu di depan mata loh. Jangan saudara pikir bertanggung jawab sama anak orang, anak sendiri leleran loh. Jangan. Saya pernah lihat satu keluarga, anak orang dikasih sekolah, dibayarin semuanya, sampai dia utang-utang kemana-mana buat bayarin sekolahnya anak orang. Anaknya sendiri nggak bisa sekolah loh. Hati-hati ya dengan itu ya. Itu munafik namanya. Saudara harus hati-hati dengan praktek-praktek seperti ini. Nah, jadi intinya adalah apa dalam hal ini? Kita diberi tanggung jawab sama Tuhan yang di depan mata. Yang sepele itu di depan, itu sepele sekali. Kita harus memeliharakan keluarga kita, menghormati orang tua kita, memelihara keluarga kita sendiri, ya, dan orang-orang yang dekat di sekeliling kita. Tetapi saudara malah terbujuk dengan tadi Maliaki 3 tadi. Jangan, nggak ada itu, nggak ada ceritanya, nggak ada begitu. Kan tadi sudah dibilangin tadi kan, Maliaki 3 itu perjanjian lama. Kalau saudara mau melakukan Maliaki 3, saudara disunat dulu. Nah, ayatnya tadi balik ke 1 Korintus tadi, memberikan persembahan kepada orang-orang kudus. Boleh, tetapi saudara ini dulu. Ini Matius 15 ini jelas perjanjian baru. Ada di perjanjian baru. Inilah perjanjian baru bagi kita. Harus peliharakan orang tuamu dulu, anak-anakmu dulu, saudara cukupi. Saudara kasih yang lain. Nah, itu saudara harus mengerti hal-hal seperti itu. Anak Ibu Fitri sudah berhasil dibawa pulang. Nah, saudara harus paham hal-hal seperti ini. Saudara harus mengerti dengan jelas konsep-konsep seperti ini supaya saudara tidak disesatkan kemana-mana. Supaya saudara tidak dibawa lari kemana-mana. Nah, mungkin ada coba di grup chat ini apa? Oh ya, yang ada yang mau ini dulu ya, mau makan siang boleh. Kan di sana memang sudah siang. Kalau di sini masih pagi. Ya. Saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini saudara bisa mengerti. Tadi ayat-ayatnya sudah saya kasih ya dasarnya. Nah tadi ini ya, ini saya buka nih supaya tadi saudara yang bingung tadi Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Lihat, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggaganginya. Kata menggaganginya salah ya. Menggagahi itu kayak memperkosa itu. Enggak ya. Tapi menggagangi itu yang berlomba-lomba. Urge, kata urge itu loh dalam bahasa Inggris itu urge. Untuk apa memasukinya? Kenapa? Karena dulu itu kerajaan Allah itu hanya bagi Israel. Tapi sekarang dibuka seluruh dunia, makanya semua orang boleh masuk. Nah, begitu ya. Artinya seperti itu dalam bahasa aslinya. Ya,
Nah, sementara kita sekarang sudah nggak pakai hukum Taurat dan kitab para nabi lagi. Kenapa? Karena itu sudah berlaku sampai zaman Yohanes. Sudah selesai. Nah, terus jawabannya ada di sini. Di Efesus 2 ayat 15. Itulah sebabnya hari ini kita nggak disunat, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah, ya. Kita dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, iya, oke. Jadi memang begitu ya. Nah, jadi kita harus selalu hati-hati dengan apa ayat-ayat yang kita pilih. Nah, pendeta harus mulai kritis ya. Jemaat-jemaat juga harus mulai kritis. Boleh nggak kritis? Boleh. Tapi saudara jangan tembak sana tembak sini saudara merasa benar pendeta pasti salah, enggak juga. Saudara hati-hati dengan santun mengatakan kritikan-kritikan itu. Kalau saudara nggak setuju, saudara sudah ngasih tahu ke Pak Pendeta nggak setuju, ya saudara diam. Saudara bisa memutuskan untuk tinggal di situ atau saudara mencari komunitas yang lain. Tapi saudara jangan bikin gerakan terus mengasuh jemaat buat tinggalin gereja itu juga nggak boleh, ya itu juga nggak boleh juga saudara. Saudara namanya menghasut itu Isabel itu, saudara memberontak itu nggak boleh. Itu kan komunitasnya dia. Saudara jangan ganggu komunitas itu. Kalau saudara nggak setuju, saudara mundur pelan-pelan, hati-hati dengan santun, ngomong pamit yang baik, jangan melawan, jangan kepahitan. Malah kalau bisa saudara tetap bantu, kalau ada beberapa yang nggak setuju, dan jangan mudah mundur juga, jangan mudah dikit-dikit mundur mutung, karena nggak setuju mutung, ya jangan juga, nggak boleh. Saudara lihat harus dengan bijak, ya semuanya harus saudara sikapi dengan bijak. Nah, jadi begitu ya, itu yang harus kita sekarang sikapi tentang persepuluhan. Saudara berhati-hati, dan memang saudara nggak akan mudah menerima pendeta. Saya pernah caci maki pendeta gara-gara saya cerita ini.